Hai teman-teman, aku bakal kasih tahu kamu tentang sesuatu yang penting banget untuk kesehatan kita, yaitu tentang nyeri lutut. Kamu pernah merasakan nyeri lutut? Jangan dianggap remeh, karena nyeri lutut bisa menyebabkan dampak yang signifikan pada kualitas hidup kita. Aku bakal jelasin tentang pentingnya tidak menahan nyeri lutut. Jadi, simak sampai habis ya. Jika kamu suka dengan konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat. Aku bakal jelasin tentang nyeri lutut dan dampaknya pada kesehatan kita. Nyeri lutut adalah kondisi yang umum dialami oleh banyak orang, terutama mereka yang berusia di atas 40 tahun. Tapi, nyeri lutut juga bisa dialami oleh orang-orang yang lebih muda, terutama mereka yang memiliki riwayat cedera atau melakukan aktivitas fisik yang berat. Kamu perlu tahu bahwa nyeri lutut bukan hanya tentang rasa sakit pada lutut, tapi juga bisa mempengaruhi kualitas hidup kita secara keseluruhan. Nyeri lutut dapat menyebabkan kesulitan berjalan, berlari, atau melakukan aktivitas sehari-hari lainnya. Bahkan, nyeri lutut juga bisa mempengaruhi kemampuan kita untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas yang kita sukai. Dampak nyeri lutut juga bisa sangat signifikan pada kesehatan mental kita. Orang-orang yang menderita nyeri lutut kronis dapat mengalami stres, kecemasan, dan depresi karena merasa terbatas dalam melakukan aktivitas yang mereka sukai. Mereka juga bisa merasa kesepian dan terisolasi karena tidak bisa berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau komunitas. Selain itu, nyeri lutut juga bisa mempengaruhi kesehatan kita secara fisik. Nyeri lutut dapat menyebabkan otot-otot di sekitar lutut menjadi lemah, sehingga membuat lutut menjadi tidak stabil dan lebih rentan terhadap cedera. Nyeri lutut juga bisa mempengaruhi postur tubuh kita, sehingga membuat kita lebih rentan terhadap cedera pada tulang belakang atau pinggul. Kamu juga perlu tahu bahwa nyeri lutut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti cedera, penyakit, atau kondisi medis lainnya. Beberapa contoh penyebab nyeri lutut adalah osteoartritis, tendonitis, bursitis, atau cedera ligamen. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui penyebab nyeri lutut kita, agar dapat mendapatkan pengobatan yang tepat dan efektif. Jadi, jangan anggap remeh nyeri lutut, karena dampaknya bisa sangat signifikan pada kualitas hidup kita. Aku bakal lanjutkan pembahasan tentang pentingnya tidak menahan nyeri lutut dan bagaimana cara mengatasi nyeri lutut secara efektif. Kamu bisa simak terus untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat tentang kesehatan lutut kita. Setelah kita membahas tentang pentingnya tidak menahan nyeri lutut, sekarang mari kita lanjut ke bahaya menahan nyeri lutut. Kamu perlu tahu bahwa menahan nyeri lutut bukanlah solusi yang tepat, karena dapat menyebabkan dampak yang lebih parah pada kesehatan kita. Bahaya menahan nyeri lutut yang pertama adalah memperburuk kondisi lutut itu sendiri. Ketika kamu menahan nyeri lutut, kamu mungkin akan menghindari aktivitas fisik yang dapat memperparah kondisi lutut. Namun, hal ini juga dapat menyebabkan otot-otot di sekitar lutut melemah, sehingga membuat lutut menjadi lebih rentan terhadap cedera. Selain itu, menahan nyeri lutut juga dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan pada jaringan lunak di sekitar lutut, yang dapat memperburuk kondisi nyeri lutut. Bahaya menahan nyeri lutut yang kedua adalah mempengaruhi kesehatan mental kita. Nyeri lutut yang tidak diatasi dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Ketika kamu menahan nyeri lutut, kamu mungkin akan merasa kesal dan frustrasi karena tidak dapat melakukan aktivitas yang kamu sukai. Hal ini dapat menyebabkan kamu menjadi lebih isolatif dan tidak ingin berinteraksi dengan orang lain, yang dapat memperburuk kesehatan mental kita. Bahaya menahan nyeri lutut yang ketiga adalah mempengaruhi kesehatan kita secara keseluruhan. Nyeri lutut yang tidak diatasi dapat menyebabkan kita menjadi kurang aktif dan tidak ingin melakukan olahraga atau aktivitas fisik lainnya. Hal ini dapat menyebabkan kita menjadi lebih rentan terhadap penyakit, seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Selain itu,
Menahan nyeri lutut juga dapat menyebabkan kita menjadi lebih rentan terhadap cedera lainnya, seperti cedera tulang belakang atau cedera otot. Jadi, penting untuk tidak menahan nyeri lutut dan segera mencari pengobatan yang tepat. Kamu bisa coba melakukan olahraga yang ringan, seperti berjalan atau berenang, untuk membantu mengurangi nyeri lutut. Selain itu, kamu juga bisa coba menggunakan obat-obatan atau melakukan terapi fisik untuk membantu mengatasi nyeri lutut. Ingat, kesehatan kita adalah yang paling penting. Jadi, jangan ragu untuk mencari bantuan jika kamu mengalami nyeri lutut. Setelah kita membahas tentang bahaya menahan nyeri lutut, sekarang mari kita lanjut ke cara mengatasi nyeri lutut secara efektif. Aku bakal kasih tahu kamu beberapa tips yang bisa kamu coba untuk mengurangi nyeri lutut dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Pertama, kamu bisa coba olahraga ringan, seperti berjalan, bersepeda, atau berenang. Olahraga ringan ini dapat membantu meningkatkan kekuatan otot-otot di sekitar lutut dan memperbaiki fleksibilitas. Namun, jangan lupa untuk melakukan pemanasan sebelum olahraga dan pendinginan setelahnya untuk menghindari cedera. Kedua, kamu bisa coba menggunakan obat-obatan antiinflamasi atau analgesik untuk mengurangi nyeri dan peradangan. Namun, jangan lupa untuk konsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi obat-obatan, karena beberapa obat-obatan dapat memiliki efek sampingan yang tidak diinginkan. Ketiga, kamu bisa coba terapi fisik untuk membantu memperbaiki kekuatan otot-otot dan fleksibilitas lutut. Terapi fisik dapat dilakukan oleh ahli fisioterapi yang telah terlatih dan berpengalaman. Mereka dapat membantu kamu membuat rencana olahraga yang tepat dan membantu kamu melakukan latihan-latihan yang aman dan efektif. Keempat, kamu bisa coba menggunakan peralatan bantu seperti tongkat atau walker untuk membantu mengurangi beban pada lutut. Peralatan bantu ini dapat membantu kamu berjalan dengan lebih stabil dan mengurangi nyeri lutut. Kelima, kamu bisa coba melakukan perubahan gaya hidup, seperti mengurangi berat badan, meningkatkan konsumsi makanan sehat, dan mengurangi stres. Perubahan gaya hidup ini dapat membantu mengurangi tekanan pada lutut dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Terakhir, kamu bisa coba konsultasi dengan dokter atau ahli ortopedi untuk mendapatkan saran dan rekomendasi yang tepat untuk mengatasi nyeri lutut. Mereka dapat membantu kamu menentukan penyebab nyeri lutut dan membuat rencana pengobatan yang tepat. Jadi, itu beberapa cara yang bisa kamu coba untuk mengatasi nyeri lutut. Ingat, kesehatan kita adalah yang paling penting. Jadi, jangan ragu untuk mencari bantuan jika mengalami nyeri lutut. Dengan melakukan beberapa cara di atas, kamu bisa mengurangi nyeri lutut dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Setelah kita membahas cara mengatasi nyeri lutut, sekarang mari kita lanjut ke bagian yang tidak kalah penting, yaitu pencegahan dan pemeliharaan kesehatan lutut. Nah, tadi kita sudah paham tentang pentingnya tidak menahan nyeri lutut dan beberapa cara efektif untuk mengatasinya. Sekarang, kita akan membahas tentang bagaimana cara mencegah nyeri lutut dan menjaga kesehatan lutut kita. Pencegahan dan pemeliharaan kesehatan lutut sangat penting karena dapat membantu kita menghindari masalah nyeri lutut di masa depan. Salah satu cara efektif untuk mencegah nyeri lutut adalah dengan melakukan olahraga yang tepat. Kamu bisa coba melakukan olahraga ringan seperti berjalan, bersepeda, atau berenang. Olahraga-olahraga ini dapat membantu meningkatkan kekuatan otot-otot di sekitar lutut dan meningkatkan fleksibilitas sendi lutut. Selain olahraga, kamu juga bisa melakukan beberapa aktivitas sehari-hari untuk menjaga kesehatan lutut. Misalnya, kamu bisa mencoba mengurangi berat badan jika kamu memiliki berat badan berlebih. Berat badan yang berlebih dapat memberikan tekanan pada sendi lutut, sehingga dapat meningkatkan risiko nyeri lutut. Kamu juga bisa mencoba menggunakan sepatu yang nyaman dan memiliki sol yang baik untuk mengurangi tekanan pada lutut.
Pemeliharaan kesehatan lutut juga dapat dilakukan dengan cara menghindari aktivitas yang dapat memperburuk kondisi lutut. Misalnya, kamu bisa menghindari aktivitas yang melibatkan lompatan atau pendaratan yang keras, seperti bermain sepak bola atau bermain basket. Kamu juga bisa menghindari aktivitas yang melibatkan pembengkokan lutut yang berlebihan, seperti berjongkok atau berlutut. Selain itu, kamu juga bisa melakukan beberapa teknik relaksasi untuk mengurangi stres dan kecemasan yang dapat memperburuk kondisi nyeri lutut. Misalnya, kamu bisa mencoba melakukan meditasi, yoga, atau teknik pernapasan dalam. Teknik-teknik ini dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan, sehingga dapat membantu mengurangi nyeri lutut. Dalam menjaga kesehatan lutut, penting juga untuk memperhatikan postur tubuh kita. Postur tubuh yang baik dapat membantu mengurangi tekanan pada sendi lutut dan mengurangi risiko nyeri lutut. Kamu bisa mencoba melakukan beberapa latihan untuk meningkatkan postur tubuh, seperti latihan penguatan otot-otot pinggang dan latihan peregangan otot-otot kaki. Dengan melakukan beberapa cara di atas, kamu dapat membantu mencegah nyeri lutut dan menjaga kesehatan lutut. Ingat, kesehatan lutut kita sangat penting untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan nyaman dan aktif. Jadi, jangan ragu untuk melakukan beberapa cara di atas dan menjaga kesehatan lutut kita. Jadi, itulah penjelasan tentang pentingnya tidak menahan nyeri lutut. Aku harap kamu sudah paham tentang bahaya menahan nyeri lutut dan cara mengatasi serta mencegahnya. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan kesehatan lutut dan mencari bantuan medis jika gejala tersebut berlanjut. Terima kasih telah menonton video kita dan jangan lupa subscribe channel kita untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat.